Kau dengar ya orang Jawa semua? Orang Aceh nggak perlu bantuan kau, ah. Orang Aceh minta ganti rugi terhadap korban banjir karena banjir terjadi atas penebangan pohon sembarangan. Paham? Negara harus bertanggung jawab, pemerintah bayar. Orang Aceh yang ada di Pulau Jawa, kalau dipulangkan ke Aceh, masih bisa beli rumah dan tanah. Tapi, kalau orang Jawa yang ada di Aceh, dipulangkan ke Jawa, jangankan untuk beli kebun lagi. Beli rumah pun uangnya nggak cukup. Kalau nggak percaya, coba cek. Bandingkan berapa harga tanah di Aceh dan di Jawa. Jadi kalian bisa bayangkan, kalau seandainya segitu banyak penduduk transmigrasi harus pulang ke Jawa, Kau dengar ya orang Jawa semua? Orang Aceh nggak perlu bantuan kau, ah. Orang Aceh minta ganti rugi terhadap korban banjir karena banjir terjadi atas penebangan pohon. Pria asal Aceh ini tuh viral karena bilang warga Aceh nggak butuh bantuan dari Jawa, tapi minta ganti rugi akibat banjir yang terjadi. Yang bener aja. Betul banget ini. Dan bukan cuma Jawa, dari seluruh Indonesia juga banyak yang tulus buat bantu donasi dan ikut bantu jadi relawan di sana. Bantuan logistik bahkan datang dari berbagai daerah. Relawan ini tuh berjuang keras dan ramai untuk membantu korban. Media sosial pun juga menyoroti aksi solidaritas ini. Jadi jangan dipukul rata orang Jawa yang jadi penyebabnya. Iya. Di situasi kayak sekarang tuh kita perlu bahu-membahu jaga korban banjir, bukan ribut soal siapa yang salah dan asal-usul bantuan. Nah, gimana kalau menurut kamu? Orang Jawa kalau memaki-maki orang Aceh nggak boleh marah mereka. Kau jangan jadi provokator. Biar kau tahu kau ya, kami ini lagi kena musibah. Saya salah satu orang yang kena musibah di Kutatring, Darul Makmur Nagan Raya kena musibah juga. Jadi kau jangan jadi provokator, sebut-sebut suku, nggak usah. Jangan kampungan kali kau otakmu ya, cerah sikit. Maka sering kau bermain-main sikit. Jadi tahu kau cerahmu, jangan sikit-sikit bawa suku, sikit-sikit bawa suku. Bodoh kali kau jadi manusia. Nggak boleh kayak gitu bawa suku orang. Kalau sukumu disebut pasti marah. Saya juga orang Aceh asli nih, anak Aceh asli. Anak Darul Makmur Nagan Raya, biar kau tahu. Cuma nggak seperti kau, nggak usah kita sebut-sebut suku. Ini kami lagi musibah. Kita berdoa sama Maha Kuasa supaya cepat pulih semuanya. Bukan berarti ngomong kau kayak gitu. Kau udah sering kuperhatikan pitimu asal lewat seperti itu selalu. Apa maumu kayak gitu? Nah, kau anak mana kau? Kau bilang orang Aceh. Aceh mana kau? Aku Aceh Darul Makmur Nagan Raya, biar kau tahu kau. Kalau kau mau tahu. Jadi jangan seperti itu. Pakai otak sikit kalau ngomong. Jangan kayak pakai otak yang kaki empat. Tahu kau? Pakai otak kaki empat kayak kau itu. Pakai otak manusia yang sehat sikit ngomong. Jangan segitu. Kami lagi berduka, kau provokator, ujungnya ribut. Yang sengsara rakyat. Paham kau? Biar aku kasih paham kau sikit. Jangan bodoh kau jadi manusia. Jadi manusia harus pintar sikit. Jangan kayak gitu kau. Jangan gara-gara kau ribut semua orang, rakyat Aceh yang sengsara. Kami lagi berduka. Paham kau ya? Ini ku ingatkan sama kau. Paham kau ya? Nah, ingat, paham kau mudah-mudahan. Ya orang Jawa semua, orang Aceh nggak perlu bantuan kau, ah. Orang Aceh minta. Hai bangsat! Jangan kau bawa suku ya. Kau pikir kau sudah baik. Kau pikir kau sudah hebat. Bangsat kau. Jangan kau bawa suku Jawa. Bencana terjadi itu karena kesombongan kalian sendiri orang-orang Aceh itu. Dibantu, tidak mengerti dibantu. Dibantu, tidak bukannya berterima kasih, malah menghujat. Bangsat kau. Mana moncong yang bilang kalau kawan Jawa ini hama ya? Lihat ini, lahan model kayak gini kalau nggak diurus sama kawan Jawa nggak mungkin bisa difungsikan ya. Jadi kalau nggak kawan Jawa yang urus ini, udah dibiarin bongkor. Untung aja ada kawan Jawa, jadi lahan seperti ini masih bisa difungsikan. Jadi jangan lagi ya bilang kawan Jawa hama. Tolong ya kawan-kawan, jangan menghina suku Jawa. Karena banyak sekali saudara saya orang Jawa dan tetangga saya pun sangat banyak orang Jawa di sini. Kami hidup damai, hidup berdampingan, tidak ada saling hina menghina. Jadi ketika mereka baca komen di video saya, bang ini kok mereka hina suku Jawa, jadi saya malu. Ya, tolong kawan-kawan semuanya, kalau ada yang menghina suku itu dia sudah tidak sehat. Itu adalah orang gila yang menghina suku lain. Jadi tolong sama-sama kita perbaiki diri, jangan saling menghina ya. Oke, kawanku, saudaraku, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tapi Allah maringi laknat. Hancur itu. Kenapa? Pengen merdeka baik. Jujur gue sakit banget ngedengerin pernyataan itu.
Tapi ya setidaknya dari apa yang itu Bapak sampaikan, kita bisa ketahui sedangkal itulah pemahaman beliau dalam mengetahui agama. Bagaimana mungkin beliau katakan teman-teman, bencana yang ada di Aceh adalah bentuk laknat daripada Allah karena orang Aceh suka minta merdeka. Ini sungguh suatu narasi yang sangat keliru, bahkan sesat secara ilmiah maupun secara teologis. Karena jelas dalam Al-Quran Allah menyampaikan surah Al-Anfal, wa ma kanallahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kanallahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan memberikan azab selama masih ada Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad tidak ada, Allah tidak akan melaknat atau mengazab ketika masih ada orang yang beristighfar. Maka tidaklah suatu bencana atau musibah yang Allah berikan kecuali Allah ampuni setiap dosa-dosa mereka. Tidak Allah berikan bencana kecuali hanya dalam bentuk menegur atau menguji orang-orang yang Allah cintai. Bahkan teman-teman, ketika umat Nabi Muhammad kelak di akhirat dimasukkan ke dalam neraka, ulama sepakat itu bukan azab, melainkan tathirah. Allah sucikan mereka, Allah bersihkan mereka dari dosa-dosanya, lalu Allah masukkan mereka ke dalam surga. Bagaimana mungkin kita tega mengatakan umat Nabi Muhammad dilaknat oleh Allah? Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Beda halnya dengan umat-umat Nabi sebelumnya. Ketika mereka membangkang kepada Rasulnya, membangkang kepada Nabinya, lalu Allah melaknat mereka, mengazab mereka, baik dengan menenggelamkan atau menghancurkan dan lain sebagainya. Tapi hal itu tidak berlaku pada umat Nabi Muhammad karena kemuliaannya Nabi Muhammad SAW. Maka kami memohon kepada para pendakwah, cobalah banyak-banyak bermutalaah atau belajar sebelum menyampaikan kebaikan. Jangan sampai apa yang Anda sampaikan hanya berdasarkan hawa nafsu belaka. Dan satu hal lagi buat teman-teman, jangan lagi menormalisasi bahwa jago ngomong dan pinter nyanyi adalah suatu barometer untuk menjadi ustadz. Yang akhirnya seperti kita lihat sekarang, lahirlah narasi-narasi, opini-opini yang sangat menyimpang bahkan dari nilai Islam itu sendiri. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran bagi kita dan cukup sampai di sini narasi-narasi yang mengatakan bahwa bencana yang terjadi dimanapun adalah bentuk laknat daripada Allah. Itu tidak benar. Salam hormat. Aceh kota Serambi, Mekah, Serambi mah orang ibadah, tapi Allah maringi laknat. Hancur itu. Kenapa? Pengen merdeka baik. Astagfirullahaladzim, Pak Kiai yang kami muliakan. Maaf Pak Kiai, memang benar segala sesuatu yang terjadi itu atas kehendak Allah. Tapi kurang pantas, kurang etis rasanya kalau kita berbicara seperti itu di saat saudara-saudara kita sedang berduka. Seandainya bencana kemarin gara-gara Aceh mau merdeka, lah lantas Sumatera Utara dan Sumatera Barat, apakah penyebabnya karena mau merdeka juga? Ya nggak gitulah, 20 tahun lebih setelah perjanjian damai di Aceh, alhamdulillah aman-aman aja. Isu kemarin itu muncul disebabkan kekecewaan masyarakat atas lambannya pemerintah dalam bertindak, bukan kenapa-napa. Dah, sekarang kita fokus aja bagaimana caranya saudara-saudara kita yang ada di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Provinsi Aceh segera pulih karena sebentar lagi Ramadan tiba. Nah, bagi teman-teman yang mau ikut membersamai untuk mensupport saudara-saudara kita di sana, bisa melalui link donasi yang ada di bio. Itu ya, save dan share untuk amal jariah kita bersama. Barakallahu fiikum. Bubar, seperti bubarnya Uni Soviet, hilang di peta dunia. Indonesia semakin hari semakin bangkrut. Kur melemah, utang mengkak. Orang Aceh tidak perlu bantuan dari Indonesia. Karena orang Aceh kaya harta segala-galanya. Tapi dirampas sama Indonesia. Penjajah Indonesia. Merdeka Aceh! Mereka yang ada di luar, kami menuntut hak kami, bangsa Aceh harus merdeka, harus merdeka, kami bisa dari dunia, merdeka, merdeka. Dapat kepaduan, itu cerita hoak, itu tidak benar. Pasca banjir di Kabupaten Aceh Tamiang, sempat beredar kabar bahwa sejumlah desa di seberang jembatan belum menerima bantuan hingga minggu ketiga. Isu tersebut menyebut akses terputus dan tidak ada penanganan pemerintah. Namun warga dan pemerintah desa menegaskan informasi itu tidak sesuai fakta lapangan. Secara 9 sangat mencukupi mendapat bantuan. Itu tidak benar, info tersebut. So, memang pun warga saya tidak ada kelaparan, mereka semua makan, minum, karena itu cepat tanggap dari pemerintah setempat. Bantuan telah masuk sejak awal masa tanggap darurat, baik dari pemerintah maupun relawan, dengan distribusi melalui jalur alternatif, meski jembatan utama terputus. Penanganan juga meliputi pembersihan jalan dan suplai air bersih. Warga memastikan kebutuhan dasar tercukupi. Masyarakat diimbau tidak mudah mempercayai informasi viral tanpa konfirmasi. Benar? Kita tidak pernah dijajah. Kita yang memerdekakan Indonesia. Sekarang kita ditipu. Pemerintah kita mana? Apa kita
Jawa itu tempatnya PKI. Yes. Ini dia yang gua tunggu-tunggu nih. Ini lebih menarik, Bos. Kata siapa Jawa tempatnya PKI, Bos? Di tanah lu juga banyak, Bos. Salah satunya adalah M. Samid, KDP PKI Aceh, Bos. Zulkifli Abbas, Bos. Toib Adami sempat menjadi DPRD, dia adalah wakil sekretaris PKI tahun 1965, dia dihukum mati, Bos. Dan yang lebih menarik lagi yang ini, Bos, nih, yang suka ungkit-ungkit emasnya Monas tuh, dengerin gua, Bos, nih. Teku Markam, seorang pengusaha kaya raya konglomerat yang sumbang emas ke Monas sebanyak 28 kg, ia adalah anggota PKI, dihukum pada Orde Baru dan disita semua harta-hartanya, Bos. Kena lagi. Kekayaan Aceh bisa bayar utang Indonesia. Mualim sebutkan di depan DPR RI. Ya, Mualim dalam rapatnya bersama DPR RI menyebutkan kalau kekayaan alam Aceh bisa bayar utang negara, teman-teman. Ini satu hal yang saya kurang suka dari Mualim, di mana koar-koarnya terkait kekayaan alam Aceh itu nomor 1. Beliau bahkan pernah bilang Aceh itu emasnya lebih banyak dari Papua. Dan nggak ada riset sedikit pun ya. Saya minta risetnya, ada nggak kira-kira? Ya, jadi mohonlah, perbaiki ekonomi rakyat. Udah. Karena rakyat Aceh ini susah, teman-teman ya. Karena faktanya, ini saya kasih fakta. Inflasi Aceh itu tertinggi nomor 3 di Indonesia. Jadi barang-barang makanan, bahan pokok, kemudian emas itu lebih mahal dibandingkan daerah-daerah lain ya. Inflasi dengan pertumbuhan inflasi 4,45%. Udah, fokus aja perbaiki ini. Ya, supaya rakyat hidup makmur. Udah, nggak usah bilang Aceh harta Aceh untuk bayar utang. Udah. Fokus saja perbaiki ini, teman-teman. Itu yang saya minta sama Pak Mualim ya, sebagai gubernur Aceh. Ya, sebenarnya kalau kita lihat Mualim ini lebih banyak berbicara terkait tambang, pulau kemarin ya, terkait kekayaan. Silahkan, tapi setidaknya buktikan kepada rakyat kalau Bapak bisa mensejahterakan rakyat. Jangan sampai nanti ada sentimen Bapak hanya mensejahterakan kawan-kawan Bapak. Itu jangan sampai seperti itu, Pak. Tapi gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Aceh selalu didatangkan bencana. Ini salah satu untuk membuka kepada dunia apa yang dilakukan oleh pejabatnya. Aceh ini kan selalu menerima dana otonomi daerah khusus yang luar biasa besarnya. Tapi akhirnya Allah itu membuka. Dana itu kemana? Gitu. Dana itu kemana? Diperlihatkan rakyatnya masih pada miskin. Ya. Daerahnya benar-benar tertinggal. Lalu dana itu lari kemana? Allah loh yang membuka ini. Belum lagi kemarin gubernurnya berkata, begitu sombongnya, bahwa kekayaan alam Indonesia, kekayaan alam Aceh, itu bisa membayar utang Indonesia. Sombong kan? Kesombongannya itu tidak lama, Allah kasih lihat kepada dunia. Ya. Sekarang yang kami pertanyakan, kemana selama ini dana otonomi daerah khusus untuk membangun Aceh menjadi maju? Rakyatnya aja banyak yang miskin. Ya. Mana nih? Mana? Kemana dananya? Perlu diselidiki. Ya. Selama ini pemerintah pusat itu mengguyurkan dana yang tidak sedikit untuk Aceh. Tapi mereka selalu sombong. Ingin pisah dari Indonesia. Ya kan? Sekarang Allah mendatangkanlah bencana lagi. Membuktikan kalian belum bisa berdiri sendiri. Ingat itu. Ya.
Nanti setelah dibantu, setelah diperbaiki lagi, muncul sombongnya lagi. Semoga dengan bencana lagi ini, kalian sadar. Kalian sadar. Hai, Aceh. Ya. Tetapi ini perlu banget nih, transparan kemana dananya selama ini. Sehingga ternyata Aceh masih sangat miskin rakyatnya. Lalu, dipakai untuk apa dana otonomi daerah khusus ini? Semoga sadar, tapi buktinya nggak sadar. Masih dalam keadaan tidak bisa menanggulangi bencana pun, masih sempat-sempatnya umroh. Terbuka kan mereka seperti apa? Rumah kami semua hancur. Bahkan nyawa saya harus hilang, saya redap. Sabar ya Bang ya, sabar ya. Yang kemarin kan udah dikirim juga. Tak ke desa Abang, tak ke desa tetangga Abang kan udah dikirim itu. Itu bantuan pribadi dari masyarakat. Dapat saya beberapa. Ini karena terlalu banyak netizen mengatakan dan bertanya kepada saya, terpaksa saya mewakili. Kami bekerja itu Bang seluruh Indonesia Bang yang mau dikirim Bang. Contohnya Makassar, ya Jawa, Padang, Aceh. Aceh itu berbagai macam lain daerahnya. Medan berbagai macam lain juga banyak, Medan tuh daerahnya. Aceh begitu juga, Padang begitu juga, Jawa begitu juga, banyak Bang. Jadi bukan satu tempat aja, jadi terpaksa sabar pasti dikirim. Kan udah dapat juga kemarin dari masyarakat. Dia Bang sabar ya, sabar dan sabar. Pasti dapat bantuan dari pemerintah Indonesia.